Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridho Khairul Fari dengan NIM 11021741100, yaitu di kelas Sistem Kendali Multivariabel EL1C akan mencoba mempresentasikan hasil dari eh, tugas besar yang saya kerjakan, yaitu dengan judul Sistem Card Inverted Pendulum atau CIP dengan Linear Quadratic Regulator atau LQR. Oke, pada pembahasan yang pertama itu diminta untuk memodelkan sistem yang digunakan itu. Itu yang digunakan oleh saya itu sistem Card Inverted Pendulum atau CIP singkatnya. Oke, yang pertama modelkan sistemnya terlebih dahulu, yaitu saya di sini membuat gambar atau desain gambar dari dua dimensi, yaitu dari card inverted pendulumnya. Yang saya modelkan yang pertama adalah cardnya, yaitu yang berwarna hijau dan rodanya berwarna hitam. Dan sini ada parameter-parameternya. Jadi untuk yang pertama itu cardnya diasumsikan dia bergerak ke arah kanan searah sumbu X atau sumbu horizontal. Nah, selanjutnya searah dengan pergerakan X-nya, yaitu ada gaya yang diberikan. Itu disimbolkan dengan F. Selanjutnya, arah yang terbalik berlaku pada gaya gesek yang terjadi di roda kartnya dengan lintasan atau lantai seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada pendulum atau bandul yang bergerak seperti itu. Dan panjang dari titik awal dari kart sampai dengan titik akhir pendulum di ujungnya itu disimbolkan dengan L. Nah, selanjutnya di ujung pendulum itu ada seperti bola, itu disimbolkan dengan M kecil, itu sebagai masanya. Dan selanjutnya kita tahu bahwa setiap benda yang bergerak di udara pasti akan pada hakikatnya pasti akan jatuh ke bawah gitu ya. Karena apa? Karena gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. Selanjutnya terhadap sumbu Y atau vertikal itu ada yang namanya pi dikurang dengan theta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk tetanya ini merupakan simpangan derajat gitu ya. Derajat yang menyimpang antara sumbu Y dengan batang si pendulum seperti itu. Jadi dinotasikan dengan atau disimbolkan dengan theta. Jadi pi itu 360 derajat dikurang dengan tetanya atau simpangan yang terjadi pada pendulum terhadap sumbu Y-nya. Oke, dan ini sudah dijelaskan tadi. Ini juga ada satuan internasionalnya. Dan selanjutnya pemodelan, yaitu pemodelan pada sistem fisik dengan persamaan matematis. Nantinya juga akan dijelaskan pemodelan dalam bentuk state space. Seperti itu. Oke, yang pertama dulu yaitu membahas tentang pemodelan sistem fisiknya, yaitu sistem fisiknya dengan persamaan matematis. Nah, jadi kita tahu bahwa pendulum itu memiliki massa m yang tadi sudah dijelaskan juga, membentuk sudut theta terhadap sumbu vertikal y. Hal tersebut dapat direpresentasikan dalam koordinat sumbu x. Kita inisialkan atau simbolkan dengan xm. xm kecil. M kecil itu maksudnya adalah si pendulumnya. Nah, terhadap sumbu x dan juga terhadap sumbu y. Makanya di sini disimbolkan dengan y m kecil. Nah, ini bisa dilihat lagi di atas ini juga sudah diberikan
simbol juga xm, ym, yang berarti pendulum ini bergerak antara koordinat ya, x dan koordinat y. Oke, selanjutnya ketika kita tahu bahwa xm dan ym, maka kita modelkan maka xm gitu ya, sama dengan x plus l ya. L itu adalah apa namanya, panjang pendulum dari kart, sin ya, buka kurung pi dikurang theta sama dengan x plus l sin theta. Selanjutnya yang untuk y-nya itu karena dari bergeraknya dari koordinat y, maka menggunakan cos, berarti l cos buka kurung pi dikurang theta sama dengan minus. Nah, ini sudah apa namanya, dibaguskan sama dengan minus L cos theta. Maka persamaan jika diturunkan, jadi persamaan xm dan ym kecil itu adalah x plus L sin theta, dan untuk ym kecilnya adalah minus L cos theta. Selanjutnya, jika persamaan tersebut diturunkan, untuk x dot m kecilnya sama dengan, maka di sini x dot ditambah ya, L tetap, dan ada theta dot ya. Ini sin diturunkan menjadi cos, menjadi cos theta. Selanjutnya di sini ym-nya diturunkan menjadi L theta dot atau dot theta. Ini cos diturunkan menjadi minus sin, sehingga menghasilkan sin theta. Selanjutnya diketahui bahwa ketika ada benda bergerak di udara, maka atau yang kondisi tidak stabil seperti itu, maka akan ada energi yang terdapat di dalamnya. Contohnya adalah energi kinetik. Dan di sini juga inverted pendulum juga ditinjau terhadap energi kinetiknya juga. Dan nanti juga ada energi potensial seperti itu, karena E total seperti itu, atau energi total yang terdapat di dalam sistem. Selanjutnya energi kinetik disimbolkan dengan EK, E besar K besar terhadap massa kart, atau massa kart berarti kan M besar gitu ya, berarti EK M besar. Selanjutnya kita tahu bahwa rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Gitu. Nah, karena v-nya itu adalah di sini x dot, maka menggunakan x dot. Karena kan kalau x biasa itu adalah posisi, dan ketika diturunkan menjadi kecepatan gitu. Jadi x dot. Jadi x dot kuadrat. Ini m-nya ini menggunakan m besar, kenapa? Karena terhadap massa kartnya. Selanjutnya, akan tetapi pendulum bergerak pada sumbu horizontal dan vertikal atau Y, ya, sehingga didapatkan persamaan energi kinetik terhadap massa pendulum itu berarti EK M kecil sama dengan setengah M buka kurung X dot kuadrat terhadap M kecil ini Y dot ditambah Y dot kuadrat M kecil, sehingga menghasilkan nilai seperti ini, persamaan seperti ini, karena di sini merupakan penjumlahan dari ini tadi X dot M kecil yang dikuadratkan, hasil dari penurunan X M kecil, ditambah dengan Y dot M kuadrat, atau di sini Y dot M, yaitu merupakan hasil dari penurunan YM. Maka menghasilkan persamaan ke-10 ini, equation 10, itu setengah mx dot kuadrat ditambah dengan ml, atau L besar ini adalah yang tadi jarak atau panjang si pendulum, dikali dengan x dot theta dot cos theta, ditambah setengah L kuadrat dot theta kuadrat.
Selanjutnya energi kinetik total pada masa pendulum dan masa kart, gitu ya. Berarti di sini ada M besar dan M kecil gitu, karena tadi pada kart dan pendulum. Sehingga dijumlahkan saja langsung, berarti menghasilkan equation ke-13 ini setengah gitu ya, buka kurung M besar plus M kecil tutup kurung X dot kuadrat plus M kecil L besar X dot theta dot cos theta plus setengah L kuadrat theta dot kuadrat. Nah, selanjutnya pasti yang tadi sudah dijelaskan juga di awal atau disinggung juga di awal bahwa setiap benda yang bergerak di udara pasti memiliki percepatan gravitasi. Maka dari itu menggunakan energi potensial sebagai solusinya atau menganalisis pada sistem secara matematis. Nah, di sini EP sama dengan mg terhadap dikali dengan y m kecil. Kenapa y m kecil? Karena di sini merupakan ketinggian si bandul atau si pendulumnya gitu ya, terhadap sumbu y atau terhadap sumbu vertikal. Maka dari itu ym-nya itu menggunakan ym posisi. Kenapa? Karena tadi ya, karena ketinggian atau biasanya kalau energi potensial itu rumusnya kan mgh, ya, h-nya itu ketinggian, maka bukan y dot m gitu, tapi y biasa saja. Oke, selanjutnya di sini ya benar ya, ym-nya itu adalah minus L minus L cos theta, maka tinggal dimasukkan atau dikalikan pada equation ke-14. Selanjutnya, sistem chip pada kasus ini dapat diselesaikan dengan persamaan Lagrange. Nah, itu persamaan yang dapat digunakan gitu atau menjadikan solusi karena memiliki banyak fungsi gitu ya, di dalamnya dan memiliki memiliki satu tujuan fungsi yang sama seperti itu. Karena di sini kan ada posisi dan sudut seperti itu. Oke, fungsi Lagrangian atau fungsi Lagrange digunakan seperti itu pada sistem ini. Itu rumusnya seperti ini, rumus dasarnya. Dan untuk L-nya itu fungsi Lagrangian, Q kecil I-nya itu adalah vektor koordinat gitu, yang merepresentasikan derajat kebebasan atau DOF. Gitu. Yaitu derajat kebebasan itu maksudnya adalah memiliki vektor contohnya seperti bergerak terhadap sumbu X, sumbu Y, gitu ya, sumbu Z misalnya. Gitu. Dan Q besar I itu merupakan input eksternal yang mempengaruhi nilai Q atau QI-nya. Selanjutnya, fungsi L dapat diperoleh dari selisih energi kinetik total. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya, menjadi L Lagrangian sama dengan EK total atau energi kinetik total dikurang dengan energi potensial. Nah, ini hasilnya adalah di equation 17, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, sistem chip pada kasus ini hanya memiliki 2 derajat kebebasan, yaitu terhadap sumbu X dan Y. Oke, yang merepresentasikan tadi ya, sumbu X yang horizontal, terus terhadap perpindahan si kartnya dan juga besar sudut pendulum terhadap
sumbu vertikal Y atau theta. Untuk notasi QI pada Q kecil I pada persamaan 15 dapat diganti dengan X dan theta seperti itu. 15 berarti yang ini. Ya. Ini. Selanjutnya menjadi persamaan seperti ini karena dimasukkan terhadap fungsi Lagrangiannya. Nah, selanjutnya ini ya sama dengan yang pertama X-nya itu atau posisinya itu terhadap sama dengan F-nya atau gayanya, karena tadi ya di atas itu dia sumbu X ini bergerak terhadap F dan X. Nah, kenapa di sini minus X gitu? Karena di sini merupakan vektor yang bertolak belakang gitu ya. Karena D ini adalah merupakan tadi damnya atau peredam atau koefisien gesek dari roda kartnya, sehingga memiliki vektor memiliki arah yang berbeda, sehingga nilainya juga berbeda otomatis. Selanjutnya ini tetanya atau sudutnya, maka sama dengan 0. Selanjutnya untuk persamaan 18 dan 19 tadi di atas, yang ini. Oke, itu menjadi persamaan atau equation 26. Karena di sini dijumlahkan gitu ya, dimasukkan nilainya dari yang equation tadi, yang equation 18 dan 19, dimasukkan hasilnya gitu ya, menjadi seperti ini. Hasil dari Lagrange tadi diturunkan terhadap dot theta, diturunkan terhadap x dot x gitu ya. Maka menjadi equation 28 dan 29. Selanjutnya yang kedua adalah pemodelan dalam bentuk state space. Nah, kita tahu bahwa proses linearisasi persamaan Lagrange yang equation 28 dan 29 terjadi di titik equilibrium, yaitu titik keseimbangan pada sistem card inverted pendulum atau chip yang terletak pada theta yang kurang lebih sama dengan 360 derajat atau pi. Maka dari itu untuk nilai cos theta sama dengan minus 1 dan sin theta sama dengan minus theta. Oke, sehingga dot theta sama dengan 0. Kita asumsikan dot theta sama dengan 0. Sehingga persamaan sistem chip ini pada proses linearisasi adalah hasilnya di equation 33 dan 34. Selanjutnya didapatkan persamaan dari persamaan 34 yang ini. Itu maka didapatkan nilai x double dot dan theta double dot, sehingga menjadi equation 37 dan 40. 37 untuk persamaan x double dot-nya, itu adalah L besar theta double dot kurang G theta, dan untuk equation 40 itu theta double dot sama dengan 1 per L besar X double dot plus G dikurang dengan L theta. Nah, jadi maksudnya di sini adalah dari yang awalnya posisi atau X saja itu diturunkan menjadi X dot, itu menjadi kecepatan ya, terhadap sumbu Y, dan selanjutnya diturunkan lagi sehingga menjadi percepatan percepatan pergerakan dari kartnya.
Sehingga misalkan seperti ini, dan ini juga sama seperti yang X, yaitu awalnya adalah sudut, awalnya adalah sudut, terus diturunkan menjadi kecepatan sudut, ya, atau X atau theta dot, selanjutnya diturunkan lagi menjadi theta double dot, yaitu percepatan sudut. Selanjutnya di persamaan 37 disubstitusikan ke persamaan 33 gitu. 37 itu yang X double dot atau percepatan disubstitusikan pada persamaan 33 ini. Begitu, maaf, yang ini. Ya benar. Yang 33. Nah, selanjutnya menghasilkan equation 43 untuk mendapatkan theta double dot, sehingga menjadi seperti ini persamaannya. Dan selanjutnya untuk persamaan 40, yaitu untuk theta double dot, disubstitusikan ke persamaan 33. Nah, ini 33, 40 ke 40 ke 33. Jadi pada masing-masing hasil dari persamaan x double dot dengan theta double dot itu sama-sama disubstitusikan hasilnya ke equation 33. Karena di sana ada sistem yang terhadap gayanya, atau gaya yang diberikan oleh si eksternal gitu ya, gaya eksternal ke cardnya. Selanjutnya ini hasilnya dari x dot theta yang menghasilkan seperti ini terhadap terhadap theta, terhadap x dot, terhadap f gitu. Sama juga seperti yang theta double dot terhadap theta, terhadap x dot, terhadap f. Sehingga kita bisa simpulkan menjadi bentuk state space seperti ini. Oke, jadi di sini untuk x dot itu memiliki nilai atau sama dengan gitu ya, x dot sama dengan x dot juga, itu ya, terhadap ini terhadap f-nya gitu ya, terhadap matriks f. Karena di sini kita tahu bahwa x dot yang tadi, terhadap x dot yang tadi, x dot yang tadi itu di equation ini equation 3 itu. Equation, oh ya, tadi sudah diturunkan ya, sehingga menghasilkan, nah ini 47. Nah, jadi diasumsikan x dot sama dengan x dot, x double dot sama dengan ini, nilainya tadi sudah dicari yang ini, dan ini theta dot juga sama dengan theta dot, ini theta double dot sama dengan yang equation 43. Oke, selanjutnya di sini bentuk set space-nya yang tadi sudah dijelaskan, sehingga sebelum itu diberitahukan dulu atau dimasukkan nilai atau parameternya ke dalam matriks state space gitu ya, atau bentuk state space-nya, yaitu untuk posisi pendulum atau B. Nah, jadi di sini ada posisi pendulum gitu ya, atau B ini menunjukkan posisinya, yaitu ketika posisi pendulum di atas itu adalah plus atau positif, dan posisi pendulum di bawah yaitu minus. Dan ini posisi pendulum
B sama dengan 1 gitu, kita asumsikan posisi pendulum di atas gitu ya, plus 1. Tapi nanti juga posisikan di bawah gitu, jadi minus 1 karena posisi pendulum di bawah. Selanjutnya massa kart atau M besar, nilainya adalah 1,5 kg. Panjang pendulum dari kart atau L sama dengan 1,3 meter. Terus massa pendulum berarti M kecil itu sama dengan 1,2 kg. Selanjutnya percepatan gravitasi bumi atau G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya gaya gesek pada kart itu diberikan atau D kecil sama dengan 0,1 atau koefisien gesek. Selanjutnya ini set space-nya yang sudah dimasukkan nilai dari parameter-parameter yang sudah disebutkan sehingga mendapatkan hasil dari matriks dinamika atau A-nya ini setelah diperhitungkan adalah seperti ini di equation 52. Dan untuk matriks input atau B besar sama dengan seperti ini, yaitu di equation 53. Dan selanjutnya untuk matriks output, yaitu persamaan 54 seperti itu. Dan ini selanjutnya ada pembuktian sistem controllable dan observable itu dengan menggunakan MATLAB. Nah, pada sistem chip ini diuji juga, tadi yang sudah dijelaskan juga, maksudnya diuji pada sistem apakah sistem tersebut, apakah sistem yang saya buat ini adalah controllable atau bisa dikendalikan, atau juga bisa di observable atau ditinjau gitu, atau observe. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu pembuktian controllable atau tidak pada sistem ini menggunakan editor dan command window pada MATLAB. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa jika dikatakan sistem tersebut controllable, maka ada syaratnya. Maka matriks controllable sama dengan order sistemnya. Karena di sini kan saya menggunakan order 4, sehingga matriks controllable-nya itu harus sama dengan 4 juga. Dan apabila determinan, nah itu tadi maksudnya matriks controllable atau M besar C sama dengan order system atau N, itu berarti artinya full rank. Dan apabila apabila determinan dari matriks controllable itu tidak sama dengan 0 seperti itu, maka disitulah syarat dari sistem tersebut controllable atau tidak, atau controllability, bisa dikontrol. Nah, ini untuk rumusnya, rumus controllability-nya. Selanjutnya ini saya coba mengeceknya menggunakan command window pada MATLAB ya, dan juga kodekan juga di editor MATLAB. Nah, ini untuk hasilnya bisa dilihat controllability dari matriks A dan B itu adalah menghasilkan seperti ini matriksnya, 4 kali 4, dan untuk rank-nya adalah 4. Berarti ini full rank. Nah, selanjutnya untuk determinan dari matriks controllability-nya adalah 6,6422. Berarti di sini tidak sama dengan 0 seperti itu. Maka kesimpulannya adalah ini adalah sistem yang dapat dikontrol seperti itu. Dan yang kedua, pembuktian dalam sistem, apakah sistem ini observability atau maksudnya adalah observable atau tidak gitu ya. Ini juga menggunakan command window juga editor MATLAB. Dan ini sama syaratnya, yaitu matrix of observability-nya harus sama dengan order system dan disebut juga dengan full rank. Yang kedua adalah determinan matrix
observability-nya atau observable adalah tidak sama dengan 0 seperti itu. Maka dibuktikan. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk yang pertama, saya coba karena outputnya ada dua gitu ya, karena outputnya di sini ada dua, yaitu berupa posisi dan sudut. Maksudnya posisi adalah X, yaitu pergerakan kart terhadap sumbu X, dan theta adalah maksudnya sudut yang menyimpang gitu ya dari sumbu IY terhadap bandulnya atau pendulumnya, seperti itu. Dan ini yang pertama saya coba mengecek observability atau tidaknya pada output posisi atau X-nya. Selanjutnya di sini sudah menghasilkan atau terlihat bahwa C1 itu adalah output matriks dari si posisi 100 1000, dan ini dicek apakah matriks tersebut observable atau tidak. Maka di sini terlihat ya matriksnya, dan kita lihat juga ranknya di sini, dan di sini menghasilkan 4. Maka ini adalah full rank gitu ya, matrix observability full rank. Dan untuk determinannya kita cek juga, ini tidak sama dengan 0 karena nilainya adalah 61,4656. Maka di sini dapat disimpulkan untuk output posisi itu adalah bersifat observability dengan full rank matrix pada output posisinya. Nah, selanjutnya yang kedua, ini saya coba cek ya, untuk observability atau tidak pada output sudut atau theta pada bandul terhadap sumbu Y. Selanjutnya di sini untuk matriksnya adalah 0010 karena tadi theta. Nah, selanjutnya saya cek apakah matriks ini observable atau tidak. Oke, ini ya matriksnya. Dan di sini juga dicek ranknya. Ranknya adalah 3. Berarti otomatis ini bukan atau bukan full rank. Tapi dicek juga di sini determinannya dari matrix observability-nya itu menghasilkan sama dengan 0. Nah, seperti tadi yang dikatakan sebelumnya, bahwa syarat dari matrix tersebut atau sistem tersebut observable atau tidak, itu yang pertama tadi rank-nya full rank gitu ya, alangkah baiknya full rank sesuai dengan ordernya gitu untuk matriksnya. Dan yang kedua adalah apakah determinannya itu tidak sama dengan 0 gitu. Tapi di sini sama dengan 0, maka untuk output dari theta atau sudut itu tidak observable atau tidak bersifat observability. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah diminta untuk menganalisis kestabilan dengan performansi open loop system response. Nah, di sini yang pertama saya gunakan mengecek atau saya menggunakan mengecek pole dari si sistem. Nah, yang kedua saya coba untuk melihat respon frekuensinya pada sistem. Seperti itu. Oke, di sini juga saya yang pertama mengecek apakah ketika pendulum gitu ya, pendulum berada di atas itu stabil atau tidak, dan ketika pendulum di bawah stabil atau tidak gitu. Maka saya bagi menjadi dua pengujian. Ketika pendulum di atas gitu ya, ketika pendulum di atas itu apakah stabil atau tidak, maka dicek dengan nah ini
Kestabilan pada sistem card interpreter pendulum atau chip dapat diketahui dengan menggunakan eigenvalue yang berasal dari persamaan 52 yang pada sebelumnya tadi, yaitu di nah ini matriks dinamika gitu ya, terhadap matriks dinamika dengan dengan menggunakan sintaks gitu ya, sintaks editor MATLAB dan command window. Nah, di sini saya menggunakan sintaksnya, saya asumsikan eigenvalue dari matriks dinamika gitu ya. Nah, ini ketika pendulum di atas, ketika ini sintaks untuk open loop-nya terhadap state space-nya gitu ya. Nah, ini terjadi state space-nya pada matriks dinamika, matriks input, matriks output, dan sebenarnya ini D-nya tidak terpakai gitu karena sama dengan 0. Dan selanjutnya ini poles-nya, poles open loop gitu ya. Open loop 1 yaitu pada ketika pendulum di atas itu sama dengan eigen value dari matriks A. Nah, di sini saya coba lihat yang memang sama gitu ya, karena di sini diasumsikan eigenvalue A gitu ya. Eigenvalue matriks A sama dengan poles open loop 1 gitu ketika pendulum berada di atas. Nah, di sini bisa terlihat hasilnya tadi. Nah, selanjutnya yang kedua saya coba uji ketika pendulum berada di bawah menggunakan sintaks yang tadi yang sama, yaitu menghasilkan eigenvalue gitu, eigenvalue dari matriks dinamika ketika pendulum berada di bawah gitu ya, adalah menghasilkan nilai yang seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ketika disimpulkan itu adalah ketika pendulum di atas itu tidak stabil gitu ya. Kenapa? Karena ada poles yang berada di sebelah kanan gitu. Sebelah kanan, maka disebutnya dengan RHP gitu, disingkatnya yang RHP atau right half plane. Nah, sehingga tidak stabil gitu ya, tidak stabil ketika pendulum berada di atas. Benar gitu ya, ketika tidak diberikan metode itu, ketika kita ayunkan secara manual saja gitu ya, maka ketika pendulum di atas itu memang tidak stabil itu, ternyata benar gitu. Ternyata ketika di atas tidak stabil. Selanjutnya untuk yang stabil itu berada di bawah tuh. Ya benar gitu ya, ketika lama-kelamaan gitu ya, untuk pendulum berada di bawah atau B sama dengan -1 itu memang berhenti gitu, stabil. Karena pol-polnya gitu ya, atau semua polnya berada di kiri atau disebut juga dengan left half plane. Nah, selanjutnya juga tadi yang sudah diberitahukan juga sebelumnya bahwa saya juga meninjau atau mengecek gitu ya, terhadap respon frekuensi ketika pendulum di atas dan di bawah. Jadi seperti ini. Bentuk responnya. Nah, untuk garis yang berwarna biru ini pendulum ketika di atas dan pendulum ketika di bawah adalah warna orange gitu. Nah, ini juga saya coba keluarkan komennya atau hasilnya. Ini closed loop stabil ketika pendulum di bawah ya, dan pendulum di atas ketika itu tidak stabil. Selanjutnya ini diminta untuk menerapkan state feedback control dengan linear quadratic regulator RQR. Nah,
Kita tahu bahwa LQR merupakan suatu metode kendali dengan memilih control gain atau K berdasarkan cost function atau dinotasikan dengan J besar. Selanjutnya dengan nilai matriks pembebanan gitu ya. Dan di sini berikut merupakan diagram blok sistemnya. Dan dari diagram blok sistem ini juga terlihat bahwa nilai U atau input itu sama dengan minus K dikali dengan X-nya atau state. Dan untuk Y-nya adalah output, KR-nya ini adalah gain kompensator. Nah, selanjutnya ini adalah cost function atau persamaan cost function. J besar itu sama dengan integral nilai minimumnya 0 sampai dengan tah hingga. Terus juga ini ada xt buka kurung x pangkat t dikali dengan q dikali dengan x atau state-nya juga ditambah dengan u pangkat t r besar gitu ya, u kecil tutup kurung terhadap terhadap dt gitu, atau satuan waktunya. Nah, ini cost function J besarnya tadi, dan ini adalah performance, dan ini juga adalah effort. Jadi yang diatur di sini di LQR adalah nilai Q dan R-nya untuk mendesain LQR-nya gitu. Dengan harapan responnya menjadi lebih bagus gitu, menjadi lebih smooth. Ya, tapi tergantung dengan kebutuhan dan sebagainya. Oke, selain itu juga tadi ya, karena di sini di diagram blok ada nilai K atau nilai full state atau kendali full state feedback atau K, atau bisa disebut juga dengan control gain atau K, dengan metode LQR dapat didefinisikan sebagai berikut. Tadi ya, K-nya itu sama dengan R pangkat A-1 B pangkat T terhadap dikali dengan matriks P. Nah, ini matriks P adalah matriks berukuran n kali n, atau ya n kali n, serta memiliki sifat positif definite gitu, yang diperoleh dengan menurunkan cost function sehingga menjadi algebraic ya, Riccati equation atau disingkat dengan ARE. Nah, matriks P ini sangat berpengaruh pada LQR karena nantinya dapat menurunkan, itu tadi sudah dijelaskan juga, dapat menurunkan cost function. Nah, ini persamaannya menjadi yang tadi algebraic array atau array persamaan 61, sehingga jika ditinjau pada persamaan cost function atau J, terlihat bahwa desain dilakukan pada matriks Q dan nilai R, sehingga akan menghasilkan optimal gain atau K tadi ya, yang akan mempengaruhi sistem. Nah, ini pada penerapannya, pada penerapan LQR untuk sistem cut inverted pendulum atau CIP menggunakan bantuan sintaks editor, sintaks editor pada MATLAB dan Simulink. Nah, berikut adalah desain atau rangkaian dari Simulink yang saya buat. Nah, di sini saya keluarkan input response dan output response. Oh ya, di sini juga saya hanya ini mengecek untuk nilai dari output posisi saja gitu, tidak terhadap atau tidak mengecek respon sudutnya gitu, hanya mengecek respon posisi. Nah, ini adalah rangkaiannya tadi, rangkaian dari LQR yang saya buat. Ini ada output response, input response dan set response. Nah, selanjutnya ini hasilnya. Nah, untuk hasil LQR-nya, desain LQR-nya atau yang saya lihat di output response-nya, yaitu pada output response posisi, itu menghasilkan gambar seperti ini, desain seperti ini.
jadi memiliki overshoot gitu ya. Nah, jika di sini saya berikan nilai Q-nya sama dengan 1 untuk warna biru. Untuk warna biru itu tadi Q sama dengan 1 dan R sama dengan 10. Performance dan effort. Performance-nya itu adalah 1, R-nya itu adalah effortnya adalah 10. Maka menghasilkan seperti ini, jadi lebih membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, untuk mencapai stabilnya. Atau ini referensinya input atau hasilnya referensi. Saya menggunakan step. Selanjutnya menguji juga dengan Q sama dengan 10 dan R sama dengan 1. Ini masa saya balik untuk melihat responnya. Dan yang untuk warna kuning ini Q sama dengan 10 dan R sama dengan 10. Ini disamakan gitu. Nilainya. Selanjutnya ini tadi di atas ini adalah yang memiliki overshoot adalah ketika pendulum di atas. Dan ketika pendulum di bawah itu responnya adalah seperti ini gitu. Tanpa ada overshoot. Tanpa ada overshoot. Nah, ini juga sama, saya cek juga nilai Q dan R-nya sama-sama gitu ya, sama yang tadi ketika pendulum di atas. Dan ini selanjutnya diminta untuk mencari nilai control gain atau K-nya dari comment window. Dan ini ketika pendulum berada di atas, ini nilai control gain-nya seperti ini. Menghasilkan seperti ini, dan untuk pendulum di bawah seperti ini nilainya mas. Selanjutnya merancang closed loop estimator untuk sistem dengan state feedback control. Nah, tujuan dari melihat estimator atau menggunakan estimator ini adalah untuk mengetahui apabila dalam sistem itu tidak adanya parameter-parameter yang didefinisikan gitu. Nah, ini juga tujuannya adalah menghasilkan nilai atau output response dari sistem yang tidak diketahui atau tidak selalu memiliki informasi states. Nah, selanjutnya estimator ini juga memiliki beberapa equation. Yang pertama adalah kita ubah nilai dari U-nya ini gitu ya. Tadi kan ini adalah U dari atau U yang berada di LQR, Nah, itu sama dengan minus KX atau state terhadap T gitu. Itu ini sama juga seperti yang tadi ya. Maka di sini diganti dengan X hat gitu, atau topi. Untuk penanda X ini adalah estimator. Selanjutnya, selain adanya state estimator, persamaan L dengan menggunakan Ackermann diperlukan pada perancangan estimator tersebut. Untuk sistem card inverted pendulum atau chip, nilai L diperoleh dengan sintaks editor MATLAB, yaitu pole estimator sama dengan 10 dikali dengan eigenvalue dari buka kurung A min B dikali dengan K. Selanjutnya yang L-nya itu didapatkan dari Ackermann gitu ya, dikali dengan A inverse gitu, dengan C1 maksudnya itu adalah ketika outputnya posisi, juga dengan terhadap pole estimatornya tadi di atas yang ini. Selanjutnya ini adalah desain dari closed loop estimator dengan state feedback control ya, yang masih menggunakan LQR tadi.
Ini di sini adalah rangkaian estimatornya. Ini saya lihat, nanti saya outputkan estimatornya menggunakan output scope. Oke, selanjutnya ini hasilnya, yaitu sama gitu ya, menghasilkan nilai dan grafik yang sama persis terhadap output posisi gitu, tanpa menggunakan estimator tadi. Dan ini hasil dari yang pendulum di atas, ini adalah pendulum di bawah. Dan alhamdulillah sama persis keduanya, sehingga dapat dikatakan estimasi berhasil gitu ya, atau sama dengan nilai realnya gitu. Nah, ini kesimpulannya. Pada pengujian sistem controllability dan observability pada sistem card inverted pendulum atau chip yang didesain menggunakan sintaks editor MATLAB dan Simulink, didapatkan beberapa hasil. Di antaranya adalah yang pertama, sistem chip menggunakan controllability system dengan full rank matrix gitu. Jadi saya ulangi, sistem chip merupakan sistem yang controllability dengan full rank matrix. Yang kedua, output posisi X pada sistem chip merupakan observability system. Sistem yang dapat di observable atau ya observability. Yang ketiga adalah output sudutnya pada sistem chip bukan merupakan sistem observability atau tidak merupakan observability. Selanjutnya, kestabilan pada sistem chip dengan open loop sistem response, yaitu menganalisis letak poles dan eigenvalues, memberikan hasil bahwa sistem chip dengan posisi pendulum di atas tidak stabil gitu ya. Dengan posisi pendulum di atas tidak stabil, akan tapi pada posisi pendulum di bawah merupakan sistem yang stabil. Serta menganalisis dari respons frekuensi menggunakan sintaks editor MATLAB dan command window. Selanjutnya, penerapan state feedback control dengan linear quadratic regulator atau LQR pada sistem chip menyatakan bahwa dengan meningkatkan matrix key matrix key mampu meningkatkan gain control atau control gain atau K. Jadi bergaris lurus gitu ya. Ketika nilai key atau matrix key pada LQR itu ditingkatkan, maka meningkat juga control gain atau K-nya. Sehingga perubahan posisi X terhadap waktu T akan menjadi lebih kecil atau menjadi lebih singkat, maka pendulum akan cepat menuju posisi seimbang ketika berada di atas maupun saat pendulum berada di bawah. Meningkatkan matriks R mampu menurunkan control gain atau K, sehingga perubahan posisinya yang tadi terhadap waktu atau T akan menjadi lebih besar atau lebih lama, maka pendulum akan ya otomatis lebih lama tadi menuju posisi setimbang, ya, lebih lama menuju posisi setimbang berada di atas ataupun ketika pendulum berada di bawah. Karena tadi saya meninjaunya itu masing-masing ya, pendulum di atas dan di bawah. Jadi control gain atau K yang dihasilkan ada pada gambar 12 dan 13 tadi. Selanjutnya, perancangan closed loop estimator pada sistem chip dengan state feedback control menggunakan sintaks editor MATLAB dan command window mendapat output response estimator ya. Mendapatkan output respon estimator pada gambar 16 dan 17. Itu yang 16 itu adalah yang tadi yang berada di atas, dan untuk 17 adalah gambar yang pendulum berada di bawah. Yang sama seperti ya, output response tanpa estimator. Jadi ya tanpa diestimasi, estimator tanpa estimator itu pada gambar 10 dan gambar 11, yaitu sama-sama
pendulum ketika berada di atas dan di bawah. Itu peran persamaan L, peran persamaan L-nya adalah yaitu menggunakan Ackermann terhadap matriks dinamika atau A, matriks input, C, dan Paul estimator. Sangat penting gitu ya, dalam perancangan closed loop estimator. Sebelum estimasi dilakukan pada sistem, diharuskan untuk meninjau apakah sistem tersebut observable atau tidak, atau observability atau tidak. Ini lampirannya ada 4. Yang pertama adalah untuk sintaks editor MATLAB-nya itu terhadap controllability dan observability pada sistem. Yang kedua adalah kestabilan sistem dengan performansi open loop sistem response, gitu ya. Itu pada MATLAB editor atau sintaksnya seperti ini. Nah, ini untuk sintaks LQR-nya. Dan ini untuk closed loop estimator dengan state feedback control. Oke, di sini daftar pustaka yang saya pakai, kurang lebih ada 7. Oke, cukup sekian presentasi dari saya terhadap laporan yang saya kerjakan dari hasil simulasi juga pada aplikasi MATLAB. Itu sebagai syarat gitu ya, sistem mata kuliah sistem kendali multivariabel, yaitu pada tugas besar. Itu saya meninjau sistem card inverted pendulum atau chip dengan linear quadratic regulator. Dan cukup sekian, saya Ridho Khairul Fahri. Undur diri, mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.